Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak jenis tumbuhan obat yang berkhasiat dan baik digunakan untuk kesehatan manusia, yang banyak terdapat di dalam keterangan Al-Quran dan hadis. Jauh sebelum adanya riset maupun teknologi canggih meneliti ilmu pengetahuan tersebut, Al-Quran dan hadis sudah menuliskannya sejak ribuan tahun yang lalu, dan terdapat banyak referensi di dalam keterangan Al-Quran dan hadis tentang pengobatan di bidang ilmu medis yang berkaitan erat dengan kesehatan manusia. Dan di banyak ayat Al-Quran dijelaskan bahwasannya Allah tidak akan menurunkan penyakit pada manusia, melainkan sudah ada obatnya, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Dan juga terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila sesuai antara obat dan penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berikut 5 jenis tumbuhan obat berkhasiat yang berguna bagi kesehatan manusia yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, buah tin. Buah tin atau juga yang disebut dengan buah ara merupakan salah satu buah yang menjadi judul dari salah satu surat di dalam Al-Quran. Buah ini dapat langsung dimakan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Buah tin sendiri banyak terdapat di wilayah kawasan Asia Barat. Buah tin memiliki kandungan seperti omega 3 dan 6, kalium, fenol, dan magnesium yang memiliki khasiat dan manfaat, yaitu untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan mencegah serangan jantung koroner, pencegahan gangguan peradangan, serta pencegahan penyakit kardiovaskular. Selain itu, kandungan serat di dalam buahnya sangat cocok bagi yang melakukan diet, dan banyak lagi manfaat lain dari buah tin bagi kesehatan manusia, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tin ayat 1 dan 2. Allah berfirman, "Demi buah tin dan buah zaitun, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kemudian kami mengembalikannya ke neraka bila dia tidak patuh kepada Allah dan tidak mengikuti para rasul." Dan juga terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin, karena buah-buahan surga itu tanpa biji. Makanlah ia, karena ia dapat menghentikan wasir dan bermanfaat menyembuhkan encok." Kedua, zaitun. Sejak dahulu, zaitun dikenal memiliki banyak khasiat dan sering disebutkan di banyak ayat Al-Quran. Zaitun sendiri paling banyak diambil manfaatnya berupa buah ataupun minyaknya, yang sering disebut sebagai minyak zaitun. Minyak zaitun merupakan minyak yang terbuat dari ekstrak buah zaitun yang memiliki kandungan omega 6 dan asam lemak omega 3. Dan asam lemak yang paling banyak terkandung di dalam minyak zaitun ialah asam oleat, yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia dan telah lama diyakini dapat mengurangi peradangan. Selain itu, zaitun juga memiliki khasiat, yaitu untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh,
menurunkan resiko penyakit jantung, mengontrol tekanan darah, mencegah penyakit kanker, dan banyak lagi manfaat zaitun lainnya bagi kesehatan manusia. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 20. Allah berfirman, dan pohon kayu keluar dari tursina, yaitu pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Dan juga terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, jadikanlah minyak zaitun sebagai lauk paukmu, dan minyakilah rambut kalian dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang berkah. Ketiga, buah kurma. Kurma merupakan buah yang banyak terdapat di kawasan Asia Timur Tengah. Kurma sendiri adalah jenis tanaman palma dalam genus Ponik yang buahnya dapat langsung dimakan, yang paling kaya akan serat dan memiliki kandungan unsur mineral anorganik tertentu berupa kalsium, zinc, kalium, dan lain sebagainya. Selain itu, kurma juga dikenal memiliki segudang manfaat lainnya, seperti melancarkan sistem pencernaan dan dapat mencegah penyakit jantung, kanker, diabetes, hingga Alzheimer. Karena kandungan yang ada di dalam kurma memiliki kadar antioksidan yang tinggi, dan kurma juga merupakan salah satu tumbuhan yang paling banyak disebutkan baik di dalam keterangan Al-Quran maupun hadis, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 11. Allah berfirman, di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan juga terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud dari Mujahid, dari Sa'ad, ia berkata, aku pernah mengalami sakit. Rasulullah lalu datang menjengukku. Kemudian Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki yang terkena penyakit pada hatinya. Lalu datanglah tukang obat padaku. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, hendaknya ia mengambil 7 buah kurma ajwa Madinah. Hendaknya ia tumbuk bersamaan dengan bijinya, kemudian meminumkannya kepadamu. Keempat, bawang putih. Bawang putih merupakan tanaman umbi-umbian yang berasal dari genus Allium, dan awal mulanya banyak tumbuh di kawasan Asia Tengah, hingga akhirnya menyebar ke segala penjuru dunia, dan secara umum banyak digunakan sebagai bumbu masakan di daerah kawasan Laut Tengah, serta juga sebagai bumbu umum lainnya di kawasan Asia, Afrika, hingga Eropa. Dan kandungan yang dimiliki oleh bawang putih seperti kalori, karbohidrat, protein, serta antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dan salah satu manfaat bawang putih lainnya ialah yaitu dapat membantu meningkatkan sistem imun pada tubuh. Sebuah riset menunjukkan bahwa kandungan alisin dalam bawang putih mampu mengurangi resiko terjangkitnya berbagai penyakit seperti kolesterol, kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Dan bawang putih juga merupakan salah satu jenis tumbuhan yang juga kerap disebutkan di banyak ayat Al-Quran dan hadis, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 61. Allah berfirman, dan Dia mengeluarkan untuk kita dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang.
Dan juga terdapat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Rasulullah bersabda, makanlah bawang putih dan gunakanlah ia sebagai obat, karena ia mampu mengobati 70 macam penyakit. Kalaulah malaikat tidak datang dan berbicara denganku, pastilah aku pun memakannya. Kelima, delima. Delima merupakan tanaman buah-buahan yang juga sering disebutkan di banyak ayat Al-Quran dan hadis. Delima sendiri memiliki nama ilmiah, yaitu Punica granatum, dan ia dapat tumbuh hingga kisaran 5-8 meter. Tanaman ini diperkirakan berasal dari Iran, namun telah lama dikembangbiakan di daerah Mediterania. Bangsa Moor Spanyol juga memberikan salah satu nama kotanya dengan nama buah ini, disebut Granada. Delima memiliki kandungan seperti energi, karbohidrat, protein, serta antioksidan yang dapat membunuh sel kanker. Selain itu, manfaat delima untuk kesehatan lainnya ialah sebagai obat diabetes, serta delima bermanfaat pula antiinflamasi sebagai pencegahan dan pengobatan dalam peradangan yang terjadi pada penyakit kanker, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 99 dan surat Ar-Rahman ayat 68. Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Di dalam keduanya, yaitu surga, juga ada buah-buahan dari pohon kurma dan delima. Dan juga terdapat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, pada semua delima, pastilah salah satu dari bebijian di dalamnya berasal dari delima di surga.